Saudara-saudari yang terkasih, tidak terasa kita telah sampai di penghujung bulan September. Marilah kita menaikkan rasa syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya yang setia sepanjang bulan ini. Setiap langkah yang kita lalui, baik di saat sukacita maupun duka, adalah bukti nyata dari kasih dan anugerah-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Jika di bulan ini Anda merasa hancur, ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat. Seperti seorang pengrajin yang mengukir sebuah karya indah, Tuhan sedang memoles karakter dan iman Anda melalui setiap kesulitan yang Anda hadapi. Jangan menyerah, karena tangan-Nya yang lembut dan penuh kasih tidak akan pernah meninggalkan Anda. Jika di bulan ini Anda melihat doa-doa Anda terkabul, jangan lupakan bahwa semua itu terjadi karena kemurahan Tuhan. Tetaplah rendah hati, dan ingatlah untuk mengandalkan Dia dalam segala hal. Berkat yang Anda terima adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup Anda. Tentunya banyak hal yang terjadi di sepanjang bulan ini, baik itu peristiwa yang membawa tawa maupun air mata. Namun, percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita memiliki tujuan yang mulia. Semua itu Dia atur untuk kebaikan kita, agar kita bertumbuh semakin dewasa dalam iman dan semakin mengenal Dia yang adalah sumber pengharapan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang telah menyertai Anda melewati bulan ini adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun, menyertai, dan memberkati Anda pada bulan Oktober yang akan datang. Selamat tinggal September, selamat datang Oktober. Kiranya setiap hari di bulan yang baru dipenuhi dengan rahmat dan kasih-Nya yang melimpah. Teruslah berharap, teruslah berdoa, dan percayalah bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Ikutlah Tuhan Yesus, pikul salib setiap hari meskipun berat. Mengikuti Tuhan Yesus bukanlah perkara mudah. Jalan yang kita tempuh sering dipenuhi tantangan, godaan, dan penderitaan. Namun, kita dipanggil untuk tetap setia, mengangkat salib kita setiap hari, dan mengikutinya. Tuhan Yesus sendiri telah menanggung penderitaan yang luar biasa demi kasih-Nya kepada kita. Saat beban terasa terlalu berat, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita, memberikan kekuatan dan penghiburan. Meskipun jalan ini sulit, kita akan menemukan sukacita sejati di dalam Kristus. Mari kita terus berpegang teguh pada janji-Nya, karena di dalamnya kita menemukan hidup yang kekal. Salah satu pertanyaan besar dalam hidup adalah, siapa yang akan Anda percayai? Cara Anda menjawab pertanyaan ini akan menentukan apakah Anda bahagia atau menderita, apakah Anda berhasil atau gagal, dan apakah Anda memanfaatkan hidup Anda atau malah menyia-nyiakannya. Siapa yang selalu peduli dengan Anda? Siapa yang akan membantu Anda membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup Anda? Haruskah Anda mempercayai pendapat orang banyak? Itu mungkin bukan ide yang bagus, sebab pendapat orang selalu berubah. Haruskah Anda mempercayai selebriti yang selalu menjadi tren terbaru? Tren berubah dan memudar seiring waktu. Haruskah Anda mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup berdasarkan yang Anda baca di media sosial? Apapun yang sifatnya online sulit untuk dipercaya atau bisa diandalkan. Bagaimana dengan mempercayai diri sendiri? Sayangnya, perasaan kita bisa membohongi kita. Alkitab berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Ketika kita hidup berdasarkan emosi dan perasaan kita, maka kita bisa dengan mudah dimanipulasi oleh orang lain dan oleh perubahan suasana hati kita. Apabila Anda hendak mempercayakan hidup dan masa depan Anda kepada seseorang atau sesuatu, sebaiknya Anda memilih seseorang yang paling peduli terhadap Anda, yang tahu tentang segalanya, yang sempurna, dan yang tidak akan pernah berbohong kepada Anda. Kriteria-kriteria ini merujuk hanya pada satu pribadi, Tuhan. Tak ada seorang pun yang akan selalu berkata jujur. Mereka akan menutup-nutupinya. Mereka akan memfilternya. Mereka akan membuatnya terdengar bagus. Mereka tidak akan memberitahu Anda apa yang harus Anda dengar. Namun, hal yang perlu Anda dengar ialah kebenaran firman, sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan Anda.
Kebohongan tentang diri Anda, orang lain, dunia, dan bagaimana kehidupan ini sesungguhnya hanya akan memperbudak Anda. Untuk bisa dimerdekakan, Anda harus memegang kebenaran firman. Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, kebenarannya akan memerdekakan Anda. Tapi pertama-tama, itu akan membuat Anda sengsara. Mengapa? Kita tidak suka kebenaran. Kita tidak ingin mendengar bahwa sebagian besar masalah dalam hidup kita disebabkan oleh keputusan buruk yang kita buat. Kita tidak ingin mendengar bahwa sifat keras kepala, ego, dan kecemasan kitalah penyebab stres dalam hidup kita. Tapi nyatanya itu semua benar. Seperti yang tertulis, Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Allah berfirman, dan itulah kebenaran, baik Anda percaya itu atau tidak. Dia tidak perlu meminta pendapat Anda untuk mencari tahu apa yang benar dan apa yang salah. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, memuliakan nama-Mu yang agung atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan, kekuatan, serta perlindungan yang Engkau berikan setiap hari. Terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan yang berharga ini, di mana kami boleh berkumpul bersama dalam persekutuan, untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Kami memohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat sepenuhnya memahami kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Singkirkan segala hal yang dapat menghalangi kami untuk mendengar-Mu, seperti kekhawatiran, beban pikiran, atau rasa lelah. Kami sadar bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu, kami tidak akan mampu menangkap hikmat yang terkandung dalam setiap firman yang kami pelajari. Karena itu, kami mohon agar Engkau memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk dapat mengerti, merenungkan, dan melakukan setiap firman yang Kau tanamkan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang yang hadir. Kiranya Engkau menyentuh hati mereka masing-masing, baik mereka yang saat ini sedang mengalami sukacita, maupun yang sedang berada dalam pergumulan hidup. Berikanlah penghiburan, kekuatan, dan harapan baru bagi mereka yang merasa lemah dan tak berdaya. Kiranya firman yang disampaikan pada hari ini menjadi sumber kekuatan dan terang yang menyinari jalan hidup kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh kuat di dalam-Mu. Kami serahkan waktu pertemuan ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berikan hikmat, ketenangan, dan kuasa-Mu, agar setiap kata yang keluar adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah dari segala kesesatan, dan biarlah kebenaran-Mu yang dinyatakan. Bimbinglah kami semua agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku yang setia. Akhirnya ya Tuhan, kami memohon agar Engkau melingkupi tempat ini dengan damai sejahtera-Mu, sehingga setiap hal yang kami lakukan dan setiap kata yang terucap boleh memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, siap memimpin, mengajar, dan menyentuh setiap hati. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat ini diucapkan oleh Yesus dalam konteks percakapan dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang mengkritik murid-muridnya karena tidak melakukan ritual pencucian tangan sebelum makan. Orang Farisi berfokus pada tradisi lahiriah dan hal-hal eksternal sebagai tolak ukur kekudusan, sedangkan Yesus justru ingin menunjukkan bahwa kekotoran sejati tidak berasal dari sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, tetapi dari apa yang keluar dari dalam hati manusia. Yesus menjelaskan bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia, tempat asalnya pikiran, kehendak, dan perasaan. Ketika hati tidak dijaga, ia menjadi sarang dari segala macam kejahatan yang disebutkan dalam ayat ini. Setiap perbuatan jahat seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian, atau kebohongan tidak dimulai dari tindakan fisik, tetapi dimulai dari niat, hasrat, atau pikiran jahat yang ada di dalam hati. Ini mengajarkan bahwa dosa bukan hanya soal perbuatan yang dapat dilihat orang lain,
tetapi mencakup niat, hasrat, dan keinginan yang tersembunyi di dalam diri. Oleh sebab itu, untuk menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan, kita harus memurnikan hati kita terlebih dahulu, bukan hanya berfokus pada tindakan lahiriah. Hati yang penuh dengan dosa akan terus mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Dan satu-satunya cara untuk membendungnya adalah dengan mengizinkan Tuhan membersihkan hati kita. Pesan ini juga menyoroti pentingnya menjaga pikiran dan perasaan, sebab apa yang kita simpan dalam hati akan terpancar dalam tindakan kita. Jika hati tidak dipenuhi oleh kebenaran, kasih, dan kekudusan, maka yang keluar adalah pikiran jahat, penipuan, dan penghujatan. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan bahwa transformasi sejati dimulai dari dalam diri, bukan dari sekadar menaati aturan-aturan lahiriah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman berikutnya terdapat di dalam Markus 21 ayat 22. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat ini adalah bagian dari tanggapan Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi yang terlalu mengutamakan upacara dan tradisi keagamaan dibandingkan dengan kebersihan moral dan batiniah. Yesus menjelaskan bahwa ritual-ritual keagamaan seperti mencuci tangan atau mengikuti hukum makanan tidak dapat memurnikan seseorang jika hatinya sendiri masih dipenuhi oleh kejahatan. Di dalam ayat ini, Yesus menyebutkan 13 jenis dosa yang semuanya bersumber dari dalam hati, dan mencakup berbagai kategori kejahatan, baik yang bersifat tindakan fisik maupun dosa-dosa yang berkaitan dengan sikap batiniah. Daftar dosa ini mengindikasikan bahwa dosa tidak hanya bersifat eksternal, seperti pembunuhan atau pencurian, tetapi juga bersifat internal, seperti keserakahan, hawa nafsu, iri hati, dan kesombongan. Dengan kata lain, dosa yang tersembunyi dalam hati sama seriusnya dengan dosa yang terlihat oleh orang lain. Sebagai contoh, kelicikan dan iri hati mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi bisa menimbulkan kerusakan yang besar dalam kehidupan seseorang maupun komunitas. Yesus menyoroti bahwa hati yang rusak menghasilkan perilaku yang rusak pula. Ketika seseorang memiliki hati yang penuh dengan keserakahan, hawa nafsu, atau kebencian, cepat atau lambat, hal itu akan diwujudkan dalam tindakan jahat. Ini menekankan bahwa pembaruan hidup harus dimulai dari pembaruan hati. Jika akar hati seseorang tidak diperbaiki, maka semua tindakan baik atau ibadah lahiriah hanya akan menjadi topeng belaka. Ayat ini juga mengajarkan tentang betapa liciknya hati manusia. Sifat-sifat buruk yang muncul dari hati seringkali bersembunyi di balik penampilan yang tampak baik atau saleh. Misalnya, kesombongan atau iri hati mungkin tidak selalu terlihat dari luar, tetapi dampaknya tetap merusak. Inilah sebabnya Yesus memanggil setiap orang untuk melakukan introspeksi mendalam, agar kita tidak hanya berfokus pada perbaikan perilaku, tetapi juga transformasi batin yang lebih mendasar. Secara keseluruhan, kedua ayat ini mengajarkan bahwa manusia perlu memiliki kesadaran akan kondisi hatinya yang mudah terjerat dosa. Mengutamakan kebersihan batin lebih penting daripada sekadar mematuhi tradisi atau ritual agama, karena hati adalah tempat asal dari segala tindakan kita. Tanpa pembaruan hati, kehidupan seseorang tidak akan berkenan di hadapan Tuhan, meskipun tampak saleh di luar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita ingat bahwa kebenaran dari firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kondisi hati kita. Seperti yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang bersih dan murni adalah fondasi untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita kemampuan untuk menjaga hati kita, memperbarui pikiran dan perasaan kita, sehingga setiap tindakan dan perkataan kita mencerminkan kasih dan kebenarannya. Dengan demikian, hidup kita dapat menjadi cerminan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Semoga renungan hari ini membawa kita lebih dekat kepadanya, dan kita dapat melangkah dengan hati yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan penuh anugerah, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang telah kau berikan kepada kami untuk berkumpul di hadirat-Mu dalam renungan ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau telah menyentuh hati kami,
mengingatkan kami akan pentingnya menjaga hati dan pikiran kami agar senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Kami merasa terberkati dan diperkaya oleh kebenaran yang telah kami dengar, dan kami ingin membawa setiap ajaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, kami menyadari bahwa hati kami seringkali dipenuhi oleh berbagai pikiran dan perasaan yang bisa menjauhkan kami dari-Mu. Kami memohon agar Engkau memberi kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk terus-menerus memeriksa hati kami, agar kami dapat mendeteksi setiap benih kejahatan yang mungkin tumbuh tanpa kami sadari. Ajar kami untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan membuang segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang hanya dapat Engkau berikan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang hadir di sini, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang sedang menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Berikanlah kepada kami semangat dan keberanian untuk saling mendukung dan menguatkan dalam iman, sehingga kami bisa menjadi satu tubuh dalam Kristus, saling mengangkat dan menolong satu sama lain. Saat kami melangkah keluar dari tempat ini, kami mohon agar Engkau menyertai langkah kami. Bimbing kami dalam setiap keputusan yang kami ambil, agar kami dapat menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia ini. Kami ingin agar setiap tindakan, perkataan, dan sikap kami mencerminkan kasih-Mu yang tak terukur dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami kesedihan, sakit, atau masalah lainnya. Kiranya tangan kasih-Mu menjangkau mereka, dan memberikan penghiburan yang mereka butuhkan. Biarlah mereka merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan dan menyegarkan jiwa mereka. Berikan kepada mereka harapan baru di dalam Kristus, sehingga mereka dapat melihat terang di tengah kegelapan yang mereka alami. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan semua rencana dan impian kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah dan sempurna untuk hidup kami. Berikanlah kami ketekunan untuk terus mencari wajah-Mu dan mempercayakan masa depan kami kepada-Mu. Kami ingin menjalani hidup yang berkenan kepada-Mu, dan kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Kami mengakhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, panggilan untuk mengikuti Tuhan Yesus bukanlah jalan yang selalu mudah. Sebagai murid-muridnya, kita dipanggil untuk memikul salib kita setiap hari, meskipun jalan itu kadang dipenuhi dengan tantangan, godaan, dan penderitaan. Tetapi justru di tengah kesulitan itulah kita diminta untuk terus setia dan taat, mengingat bahwa Tuhan Yesus sendiri telah menanggung penderitaan yang luar biasa demi kasih-Nya yang besar kepada kita. Mengikuti Tuhan berarti bersedia meneladaninya, mengangkat salib kita, dan berjalan bersamanya melalui segala situasi kehidupan. Ketika beban terasa begitu berat, ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan Yesus senantiasa ada di sisi kita, menopang dan menguatkan kita. Dia memberikan kekuatan dan penghiburan ketika kita merasa lelah, dan Dia selalu setia menuntun kita melewati masa-masa tersulit dalam hidup kita. Meskipun jalan ini penuh tantangan, ada sukacita sejati yang menanti di dalam Kristus. Sukacita yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada janji yang pasti dari Tuhan Yesus. Dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita dan untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang setia mengikutinya. Maka dari itu, mari kita berpegang teguh pada janjinya dan melangkah dengan iman, karena di dalam Yesus, kita menemukan makna sejati dari kehidupan. Janganlah kita gentar memikul salib setiap hari. Tetaplah kuat, tetaplah setia, dan percayalah bahwa setiap langkah yang kita ambil bersama Tuhan akan membawa kita semakin dekat kepada-Nya, menuju sukacita dan damai sejahtera yang kekal di dalam kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hati dan pikiran kita agar tetap bersih dan murni di hadapan-Nya. Semoga setiap kebenaran yang kita terima hari ini dapat membimbing kita dalam menjalani hidup sehari-hari, dan kita senantiasa menjadi pribadi yang mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan di tengah dunia yang penuh tantangan ini.
Mari kita terus berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku yang setia. Dengan melakukan demikian, kita tidak hanya memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Ingatlah bahwa setiap perubahan yang kita lakukan dalam hati kita dapat berdampak besar pada lingkungan dan komunitas kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kami ingin mengingatkan Anda untuk terus mengikuti setiap renungan dan pembelajaran yang kami sajikan. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda merasa diberkati oleh renungan ini. Dan jika Anda belum melakukannya, silakan subscribe untuk mendapatkan pembaruan dan konten-konten spiritual yang lebih mendalam. Dengan berlangganan, Anda tidak akan ketinggalan setiap kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan memahami firman Tuhan lebih jauh. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya dan teruslah bersinar sebagai terang dunia. Tuhan memberkati.